Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Fairy Tail. Jadi aku baru tahu ya, aku belum review Fairy Tail. Padahal ini komik ya, salah satu komik shonen yang sangat laris ya di Indonesia. Nah, Fairy Tail ini dulu bisa dikatakan Fairy Tail ini agak susah. Gimana ya, agak susah cari volumenya. Kenapa? Gara-gara dulu sempat ada bajakan. Jadi ceritanya gini, dulu ada bajakan, jadi kan terbit, tapi kan nggak tamat ya, dia entah sampai volume berapa. Nah, jadi otomatis waktu Elek nerbitin ya, dia nggak yang dicetak itu nggak sebanyak komiknya. Maksudnya jumlah komik yang dicetak itu tidak sebanyak biasanya gitu, jadi agak sedikit ya kan. Nah, otomatis kalian bakal agak kesusahan ya untuk mencari volume awal. Nah, termasuk ini beberapa volume ya agak susah dicari karena ya itu cetakannya agak terbatas. Nah, contohnya hari ini ya, mungkin kayak Naruto misalnya. Naruto waktu volume awal ya, itu kan lumayan banyak cetaknya. Jadi waktu contohnya misalnya ini volume awal ya, dia cetaknya banyak, tapi kan sampai satu titik tertentu di mana penjualannya mulai turun ya kan. Makanya waktu kalau Naruto ya, komik Naruto, kalian lihat volume akhirnya itu mahal-mahal banget gitu. Itu harganya bisa sampai 100.000. Kemarin aku demi biar dapat set itu aku beli volume 72 itu 125.000 satu buku gitu. Nah, jadi komik-komik yang panjang ya, yang volumenya banyak, saya saranin kalian ikutin aja gitu. Daripada nanti pertama misalnya kalian beli set itu bakal mahal banget ya kan. Terus kedua, kalau kalian beli cabutan itu, beli satu di sini, dua di sana, tiga di sana gitu ya, ketemu volume sulit itu mahalnya minta ampun gitu. Malah jatuh-jatuhnya nanti kalian bakal bayar lebih banyak dibanding kalian beli set misalnya gitu. Contoh lah ya. Cuma ya balik lagi ke masing-masing ya, ini cuma kasih saran karena itu duit kalian. Oke? Nah, kita akan bahas Fairy Tail dulu. Ini dua nanti ya, ini spin-off-nya. Nah, Fairy Tail ini kebetulan aku kemarin ada dapat tankonya, jadi sekalian aku tunjukin ya. Jadi untuk cover seperti ini, jadi agak beda ya kalau kalian lihat ya, untuk dari segi warna ya. Nah, ini kayak gini Fairy Tail, tapi ya tetap cantik sih menurut aku. Dua-duanya bagus ya, cuma memang dari ketebalan pasti kalah ya, karena yang Jepang kan pasti pakai yang book paper. Nah, tulisan ini Kodansha komik, ini Fairy Tail nomor 46 gede ya, ini 44 Hiromashima. Nah, oke. Belakang mirip lah. Oke. Nah, ini kalau ini ya, ini namanya obi ya, aku baru tahu juga obi. Ya, kalau kemarin ada yang orang bilang ini sabuk pengamannya. Sabuknya, obinya ya ini. Terus ada jaket cover. Nah, yang keren itu isinya ini. Gue suka cover yang hidden gitu. Jadi kalau kalian tahu dulu ada satu komik namanya Shinobi. Last Shinobi ya atau apa ya, yang 6 buku taman itu ya. Itu covernya ya biasa gitu, tapi dalamnya itu explicit content gitu. Jadi kalau kalian puasa nggak boleh lihat. Tapi ya keren juga sih gitu maksudnya. Oke. Nah, Fairy Tail. Nah, jadi Fairy Tail ini ceritanya tentang Natsu. Natsu itu tokoh utamanya di mana ya, dia bergabung di satu guild. Guild itu namanya perkumpulan lah ya, perkumpulan para penyihir gitu. Jadi mereka dapat misi. Jadi nanti misalnya di satu perkumpulan penyihir itu nanti mereka dapat misi, misalnya misi A. Nanti mereka kumpulin beberapa orang untuk menyelesaikan misinya. Misalnya misinya untuk membunuh naga misalnya, ataupun membunuh monster, ataupun menyelamatkan siapa gitu. Nah, misinya seperti itu. Nah, Fairy Tail ini karangan Hiromashima. Kalau kita tahu ya, Hiromashima itu yang karang Rave. Jadi waktu dia selesai karang Rave ya, dia merasa sangat sedih dan sentimental gitu ya, katanya ya di Wikipedia, aku bacanya gitu. Nah, jadi dia mau buat satu komik yang seru, yang kocak, yang penuh dengan tawa. Akhirnya dia buatlah Fairy Tail. Jadi Fairy Tail ini ya merupakan inspirasi dia dari kehidupan dia. Jadi dia ceritanya suka ke bar ya, nongkrong dengan teman-temannya. Aku nggak tahu kalian suka atau enggak, tapi dulu ya aku sebelum nikah lah ya, itu tiap minggu pasti ada 1 kali ataupun 2 kali itu kumpul ya sama temannya. Mostly ya di tempat
bar gitu ya, sambil minum. Nah, jadi di sana ngobrol-ngobrol jadi fun gitu ya. Jadi Hiro Mashima ini juga membuat komik fairy tale berdasarkan pengalamannya. Nah, jadi dia kan suka ngumpul dengan teman-temannya ya. Di sana mereka kan suka membicarakan pekerjaan. Kerjaan lu gimana? Hari-hari kamu gimana? Ada masalah apa gitu. Jadi dia membuat cerita ini ya, tapi ya dibuat dalam bentuk fantasi lah. Jadi ada penyihirnya, ada guildnya, ya. Tiap-tiap orang ada job desk-nya, ada kemampuannya masing-masing. Terus sifat-sifatnya juga dia ambil dari teman-temannya. Jadi misalnya ada yang suka mabuk ya, dibuatlah di sini suka mabuk, macam-macam gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ceritanya ini 63 buku tamat, semua sudah diterbitin sampai tamat di Indonesia. Jadi buat kalian yang mau beli yang set. Nanti kalian susah kalau beli satuan. Tempat aku juga nggak lengkap ini. Oke, ini Hiro Mashima. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ada daftar isi, ini chapternya lah ya. Nah, untuk karangannya Hiro Mashima dia lumayan banyak sih, fan service. Kalian bisa coba baca Mashima Hiro juga. Dia banyak fan service-nya gitu. Nah, terus kalau kalian baca ref ya, itu ada satu binatang namanya Blue ya. Di sini ada namanya Happy. Terus ada Happy Adventure macam-macam. Nah, ini cetakannya masih kertas koran lama, jadi masih worth it sih saya rasa untuk kalian koleksi. Kenapa? Karena kertasnya tebal. Terus kalau kalian pernah baca ref ya, gambarnya mirip banget, tapi saya lebih suka fairy tale. Kenapa? Gambarnya sudah lebih bagus dibanding ref. Oke, ini ada bagian penutupan. Nah, ini yang Indo ya. Yang aku nggak suka dari Indo apa? Covernya. Aku nggak tahu bahan covernya ini namanya apa. Dia kalau simpan lama ya, dia bakal agak kasar gitu. Dari yang kilat jadi kasar gitu. Aku suka bahan yang glossy. Jadi dia nggak berubah nih. Jadi ini dipegang kan kayak merasa ada apa namanya debu gitu ya di tangan. Aku nggak suka sih. Nah ini kalau yang Jepang ya sebenarnya overall beda-beda tipis aja sih. Kalau cetakan lama dengan cetakan yang Jepang ya paling ya pengaruh di warna kertasnya. Yang ini bakal lebih cerah, ini bakal lebih gelap yang kertas koran. Oke. Nah ini yang Jepang. Yang Jepang itu ada furigana. Jadi furigana itu ini aku juga baru dikasih tahu ya. Jadi ini kan kanji ini ya, kanji, tulisan kanji. Terus ini cara baca tulisan kanjinya gitu. Jadi kayak gimana ya? Kanji itu kayak bahasa Cina sih sebenarnya. Ini kayak ini kalau bahasa Cina ini talu cong moli. Ini aku nggak tahu ini bahasa Jepang qian xiaomi gitu-gitu deh. Jadi bahasa kanjinya Jepang dengan bahasa Cina mirip. Cuma caranya beda, cara bacanya beda. Artinya juga mirip sih. Oke. Jadi seperti ini. Ini juga tulisan kanji semua ya. Terus ada katakanlah hiragana. Jadi mostly komik shonen itu ada kanji, ada furigananya, cara bacanya. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini di atasnya ada cara bacanya gitu ya. Nah, ini kalau nggak ada cara bacanya berarti itu antara katakana atau hiragana ya. Aku nggak tahu deh. Nah, selain fairy tale yang ini ya, dia ada spin-off. Jadi spin-offnya banyak. Jadi Hiro Mashima ini ya lumayan produktif sih. Karyanya banyak banget ya. Jadi ada Riff, fairy tale, ada Eden Zero, ada Mashima Hero, ada fairy tale 100 Years Quest, ada Monster Hunter. Banyak deh, pokoknya aku nggak tahu lagi. Nah, salah satu spin-off yang diterbitin di Indonesia ini ada Fairy Tail Zero ya. Ini ceritanya tentang si Mavis. Nanti kalian baca baru bakal tahu sih, ini salah satunya. Terus ini kemarin aku ada dikasih Tangko ya. Terus ini juga salah satu spin-offnya. Nah, jadi ini kalau judulnya aku cek Double Saber tuh atau apa gitu. Ya. Jadi ini yang buat ya. Ini kalau kalian tahu ya, ini aku kira-kira aja sih. Ini yang gambar ya. Gambarnya itu Shiba no Kyota. Nah, terus ini
pengarangnya tetap Hiro Mashima. Jadi ceritanya mungkin dari Hiro Mashima, tapi yang gambar ini Shiba no Kyota gitu. Oke. Ini belum diterbitkan di Indonesia. Ini baru volume 1. Aku nggak tahu sih Jepang volume berapa. Jadi yang ini. Ini namanya Name kalau nggak salah ya, bukan Name bukan. Nah ini gambarnya kalian lihat ya, bakal agak sedikit beda ya karena yang gambarnya beda orang. Cuman ini gambarnya kalau sekilas mirip dengan gambarnya Slime. Aku nggak tahu kalian merasa nggak? Aku rasa agak mirip sih. Tapi mungkin karena komisionannya rata-rata begitu semua. Oke. Ini cerita tentang siapa? Aku juga nggak tahu. Aku nggak bisa bahasa Jepang. Nah ini oke. Nggak tahu LX bakal terbitin nggak, tapi kayaknya sih bakal sih ya. Kayaknya Fairy Tail itu semua lengkap juga ya, kalau kalian lihat serinya Fairy Tail ataupun karangannya Mashima Hiro ya, itu semuanya rata-rata diterbitkan. Oke. Nah ini jadi beberapa contoh lah ya. Ini tankonya, jaket covernya, obinya. Terus ini ada Fairy Tail apa lagi, aku nggak tahu lihat. Spin off-nya banyak sih. Aku tadi ngecek aja udah ada 8, belum tambah ini ya, 9 gitu ya. Tapi ya aku nggak ada bukunya sih semuanya. Belum dikasih. Nantilah nunggu dikasih. Oke, sekian untuk Fairy Tail sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.